Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu terkasih, tersayang, tersoleh dan soleha. Selamat datang di kelas online dengan Ibu Nurvitasari. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Ayo kita mulai belajar. Ibu akan memberikan materi bab 1 di semester 1 yaitu mengenai HAM. Hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peta konsep. Yang akan kita bahas ada 4 subbab. Yang pertama tentang pengertian HAM, yang kedua HAM dalam perspektif Pancasila, yang ketiga pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yang terakhir penegakan HAM di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Sejarah perkembangan HAM di dunia. HAM diperkirakan ada sejak dikeluarkannya sebuah piagam yang bernama Magna Carta di Inggris tahun 1215 yang berisi tuntutan agar Raja John berlaku adil terhadap rakyatnya dan agar raja dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Setelah munculnya piagam Magna Carta ini, maka bermunculanlah piagam-piagam yang lain seperti Bill of Rights, Declaration of Independence, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dari Prancis, serta DUHAM yang dikeluarkan oleh PBB. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang pengertian HAM. Perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar. Gambar penempelan stiker yang dilakukan di setiap rumah para penerima PKH. Apa itu PKH? PKH adalah program keluarga harapan. Lalu, apa kaitan PKH dengan hak asasi manusia? Karena PKH merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak jaminan kesejahteraan sosial warga negara Indonesia sesuai sila kelima Pancasila. Pengertian HAM menurut para ahli. Pertama, menurut Sujono Dirjo Sisworo, HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga. Yang kedua, menurut Profesor Darji Darmo Dihajo, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Sifat-sifat HAM ada 4, universal, utuh, hakiki, dan permanen. Agar lebih mudah mengingatnya disingkat dengan UUHP. Unsur-unsur hak asasi manusia ada privilege, klaim, kuasa, dan kekebalan. Yang pertama yaitu privilege, yaitu keistimewaan. Contohnya ketika ulang tahun, kita otomatis akan diberikan oleh orang tua hadiah karena dianggap istimewa. Kedua, klaim. Yang ketiga, kekuatan atau power. Dan yang keempat yaitu kekebalan atau immunity. Fungsi HAM adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup seseorang. Tujuan HAM. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar sesama. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran agar hak orang lain tidak dilanggar. Jenis-jenis hak asasi manusia, yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi hukum, dan yang terakhir hak asasi peradilan. Prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, prinsip kewajiban positif setiap negara yang harus memastikan hak-hak warganya terpenuhi. Yang kedua, prinsip pelarangan diskriminasi agar tidak terjadi pelanggaran SARA. Yang ketiga yaitu prinsip kesetaraan.
yaitu setara dalam hal pendidikan maupun kesehatan. Gambar ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip HAM di Indonesia belum berjalan sesuai dengan semestinya. Makna kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Materi selanjutnya yaitu penyebab pelanggaran HAM di Indonesia. Faktor internal atau yang muncul dari dalam diri manusia. Ada sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap HAM, dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Yang kedua, faktor eksternal atau yang berada atau muncul di luar diri manusia. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pada gambar berikut merupakan kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah telah ada seperti upaya pencegahan dan penindakan. Yang pertama yaitu terbentuknya Lembaga Perlindungan HAM seperti Pengadilan, Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kontras, dan lembaga swadaya lainnya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekarang silakan Ananda kerjakan tugasnya. Untuk panduan menjawab silakan lihat di komentar. Terima kasih. Bagaimana penjelasannya? Apakah sudah cukup mengerti atau belum? Kalau ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas, silakan tulis di komen ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.